warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimahullah, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya rasa syukur kita itu mengandung makna yang sangat luas dalam sebuah susunan kalimat yang dapat kita pahami sebagai makna syukur adalah memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendek kata, bersyukur itu kita dapat anugerah memiliki handphone misalnya. Maka handphone ini dimanfaatkan, dipergunakan sesuatu yang tentunya mendatangkan kebaikan. Bahwa dalam rangka memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dibarengi dengan sesuai petunjuk ya, penggunaan anugerah itu. Tidak bisa kita melepas dalam rangka memanfaatkan anugerah Allah tapi tidak sesuai dengan aturan. Contoh yang paling mudah, ini ada minuman yang sudah disiapkan. Ya. Sekarang kalau kita minum air di dalam kemasan ini, kita punya alasan. Saya bersyukur, mensyukuri anugerah Allah. Tapi kalau kemudian diikat dengan sesuai aturannya, maka saat ini minuman yang sudah disiapkan itu menjadi haram karena waktu untuk mengkonsumsinya belum datang. Artinya aturan untuk makan pada saat kita menjalankan ibadah puasa belum tiba masanya. Karena itu belum dikatakan bersyukur dengan sebenarnya kalau cara memanfaatkan anugerah Allah itu tidak dibarengi dengan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya, ya, ini memanfaatkan besi. Ya. Kalau di tangan orang beriman, besi bisa jadi caga emik. Tapi kalau di tangan orang yang tidak memiliki aturan atau menggunakan aturannya sendiri, besi-besi itu dirakit menjadi sebuah senjata untuk menghabisi orang lain. Jadi dalam rangka bersyukur kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diikat dengan sesuai aturan-aturan. Tidak boleh dilepas begitu saja. Ya, sampai pada suatu ketika ada seorang perempuan. Ini dalam rangka kita mendudukkan rasa syukur kita kepada Allah. Ada seorang perempuan terkenal menjadi orang yang dikenal luas di masyarakat karena dia punya kegiatan sebagai aktris, ya, menjadi pemain film. Dia pernah mengungkapkan dalam satu pernyataannya yang secara nalar mungkin orang akan menilai ya ada benarnya, ya. Tetapi kebenarannya tidak utuh, ya. Karena di situ sebenarnya ada celah yang dia tidak memahami keadaan dirinya sesungguhnya. Perempuan ini mengatakan
ini tubuh saya, maka terserah saya mau saya apakan. Sekilas pernyataan ini kelihatannya tidak bermasalah. Bagi apa aku diri, ini badan saya sendiri, mau saya apakan ya terserah saya. Jamaah rahimakumullah, nampaknya ya dia kehilangan pijakan utama kehidupan dirinya, asal usulnya. Kalau diurus maka pernyataan itu dalam hal ini, terus kalau saya mau menjual diri saya, situ mau apa? Kalau saya memperdagangkan diri saya, ini kan ujung akhirnya terserah saya. Saya yang berkuasa terhadap diri saya. Ya, saya mau melakukan kegiatan apa saja dengan tubuh saya, ya terserah saya. Nah ini kan akan menjadi bermuatan negatif pernyataan yang dilakukan oleh orang tersebut. Walaupun kelihatannya ya, dia membuat kalimat seperti itu untuk menyatakan bahwa ya itulah resiko saya sebagai seorang yang akan melakukan apa saja sesuai dengan kehendak saya. Padahal jamaah rahimahullah, kehadiran kita di muka bumi ini tentu ada maksud dan tujuan. Allah tidak serta-merta menghadirkan di muka bumi ini tanpa ada maksud dan tujuan. Manusia membuat sesuatu saja itu ada maksud dan tujuannya. Manusia membuat benda-benda yang berguna bagi kehidupannya ada maksud dan tujuannya. Dulu orang mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain, paling dipikul, ya, lalu diseret, lalu orang berpikir, lalu membuat roda. Ada maksud dan tujuan. Orang membuat benda-benda atau alat-alat yang membantu hidupnya saja itu punya tujuan, punya alasan. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita ke muka bumi ini bukan tanpa ada maksud dan tujuan. Allah memiliki tujuan dalam menghadirkan manusia ke muka bumi. Nah, sekian sama rahmatullah. Pernyataan perempuan tadi tentu mengandung klausul yang cacat. Ya. Kalau mau dipredeli ya akan banyak cacat yang ada pada klausul dari kalimat bahwa itu bukan tanpa nasyuk, tapi justru di dalamnya terdapat banyak kekufuran. Karena apa? Dalam memanfaatkan anugerah Allah, fisiknya, tubuhnya itu, ya, tapi mengabaikan petunjuk dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam memanfaatkan anugerah Allah itu ada perintah-perintah, perintah menutup aurat bagi perempuan dan bagi laki-laki, ada batasan-batasannya, perintah untuk menahan pandangan mata dan seterusnya, dari unsur-unsur yang dalam rangka mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur melihat pemandangan alam yang indah, kita bersyukur melihat perempuan yang cantik, kita bersyukur diplototin, ya itu bukan bersyukur, karena tidak sesuai dengan aturan. Karena baru satu aspek saja yang terpenuhi, belum secara utuh bahwa bersyukur itu bukan sekedar memanfaatkan anugerah Allah, tetapi harus dibagi dengan sesuai dengan petunjuk dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah rahimahumullah, termasuk anugerah akal, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan ada perumpamaan. Di dalam Al-Quran itu banyak perumpamaan yang Allah sebutkan. Ya, maksud dan tujuannya tentu jelas. Ya. Manusia ini ada yang nalar berpikirnya melalui pendekatan tamsil, dikasih contoh. Kemudian manusia membayangkan dengan ilustrasi seperti itu, manusia kemudian terlintas, mudah untuk menangkap
petunjuk yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Ya. Allah membandingkan antara orang yang mengetahui sesuatu dan orang yang buta. Nah, ini kan perbandingan. Orang yang mengetahui tentu punya ciri-ciri, ya. Memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, memiliki data, memiliki informasi, memiliki berbagai hal yang dapat menjadikan dirinya tepat dalam bersikap. Sementara orang kalau tidak memiliki pengetahuan apalagi buta, ya, ini seperti yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ dalam ceramahnya tahun-tahun dulu, ya. Dia menggambarkan orang yang buta pegang seekor gajah. Sudut pandang tiga orang buta ini tentu berbeda-beda. Masing-masing diberi kesempatan untuk memegang satu sisi dari binatang tersebut. Satu pegang ekor, satu pegang telinga, satu pegang perut. Maka ketiganya ketika mendeskripsikan atau menggambarkan binatang yang disebut gajah, tiga-tiganya akan menjawab berbeda-beda. Satu mengatakan kecil, berambut karena pegang ekornya. Yang pegang telinganya kemplek-kemplek. Yang pegang perutnya itu besar. Jamaah rahimahumullah, tentu tidak sama. Orang yang mengetahui, yang membuka mata tanpa meraba pun dia bisa melihat gajah itu wujudnya seperti apa, sehingga bisa menggambarkan secara umum. Lihat dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dia bisa menggambarkan secara utuh. Tapi orang yang buta ini tidak bisa menggambarkan gajah secara utuh. Karena apa? Karena buta, tidak bisa melihat dengan sempurna. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan. Apakah orang yang mengetahui kebenaran Al-Quran sama dengan orang yang buta? Maka jawabannya, kita tidak butuh kepada iya atau tidak. Pertanyaan seperti ini bukan butuh jawaban tidak sama atau sama, bukan jawaban yes or no. Seperti Kang Imam misalkan ini, anaknya kalau mandi jam berapa Mas? 4. Jam 4. Ya. Siapa namanya? Haisam mandi jam berapa Haisam? Haisam mandi jam 4 ya. Katakanlah dia ini sudah usia-usia paham berkomunikasi, ya. Lalu ditanya, Haisam, ini sudah jam berapa? Itu kan kalimat pertanyaan. Tetapi maksud dari kalimat pertanyaan itu bukanlah menanyakan ini jam berapa. Tapi pertanyaan itu sesungguhnya meminta yang bersangkutan untuk sadar sudah waktunya atau mungkin sudah lewat waktu dari apa yang seharusnya dia kerjakan. Artinya butuh action, butuh sikap, butuh pada kesadaran atas apa yang ditanyakan itu. Gak butuh jawaban. Kalau anak sekarang mungkin ditanya jam berapa lagi? Bapak, terus tuh karo jam. Nah, ini kan bahaya kalau kemudian pertanyaan itu tidak dipahami maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan bertanya ini bukan untuk meminta jawaban iya atau tidak, tapi ini adalah untuk kesadaran. Ini adalah manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, ya, surah ke-13 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab.
apakah sama orang yang mengetahui bahwasanya telah diturunkan kepadamu kebenaran itu, Al-Quran. Ya, kita berada di bulan Ramadan, di mana pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya. Jadi ini juga perlu disampaikan bahwa anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfuz ya secara penuh pada malam Lailatul Qadar. Lalu turun secara berangsur-angsur dimulai pada bulan pada tanggal yang secara tarikh dikenal tanggal 17 Ramadan itu yang turun ke bumi. Jadi sekiranya terjadi pertanyaan atas katanya peringatan nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Nah itu sementara di surah Al-Qadar itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi turunnya Al-Quran secara utuh itu pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz kemudian ke sama'id dunya. Baru kemudian turun berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW ya, pada tanggal 17 Ramadan ya. Itu garis besar ulama memberikan keterangan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan mengenai turunnya Al-Quran. Jamaah rahimahullah, turun Al-Quran itu pada Lailatin Mubarakah, malam yang diberkahi. Ya, para ulama ketika memberikan keterangan kenapa memiliki keberkahan, karena salah satu yang paling utama adalah di mana malam itu ibadah seorang mukmin akan dinilai hingga sebanding dengan 1000 bulan. Ya. Nah, apa saja amalan-amalan ibadah yang mendukung kita di Lailatul Qadar ini? Karena Rasulullah SAW menyebut ta'arraw fi ashril awakhir min Ramadan, ya, ta'arraw Lailatul Qadar, cari atau burulah Lailatul Qadar di fil witri ashril awakhir min Ramadan. Allah SAW dari malam-malam ganjil. Jamaah rahimahumullah, di antara amal yang oleh para ulama disebutkan sampai ini kepada pemahaman sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah keikutsertaannya seseorang di dalam sholat berjamaah Isya, kemudian dia berazam untuk menunaikan ibadah sholat subuh keesokannya, malam itu dia sudah memiliki dari salah satu hardin ibadah di Lailatul Qadar, salah satu bagian atau cabang dari ibadah pada malam Lailatul Qadar. Artinya niat saja ini sudah dinilai bagian dari ibadah malam Lailatul Qadar. Qaul qadim Imam Syafi'i itu juga menyatakan seperti itu, bahwa seseorang yang sudah berazam, artinya malam itu, apalagi kalau kemudian ada minimalnya lah, ya. Minimalnya ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa man bata fi lailatin, barang siapa yang tidur pada suatu malam fi tahurin, dalam keadaan suci, artinya sebelum tidur itu tidak gatal, wudu lah, ya. Maka malaikat akan mendoakannya sepanjang malam. Malaikat akan bersolawat kepada dia. Ini kan amalan yang ringan, yang siapapun insya Allah tidak berat melakukannya.
orang dalam keadaan waras bergas itu mudah melakukannya. Setelah makan dan lain sebagainya, untuk membuka gitu, habis tarawih, kemudian gosok gigi, wudhu. Salah satu ya tempat atau amal yang mendatangkan sholawatnya malaikat di antaranya adalah tidur dalam keadaan suci. Ada di hadis Bukhari. Jadi jamaah rahimahumullah, kalau kita belum sanggup menunaikan iktikaf berdiam di masjid 10 hari terakhir, karena masih ada ya berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi kita juga tetap berazam pada suatu ketika nanti kita bisa menunaikan iktikaf, ya. Tapi karena mungkin tenaga kita, pikiran kita, ya, pekerjaan kita masih terikat harus menyelesaikan dan lain sebagainya, ya. Untuk saat ini kita belum bisa menunaikan secara sepenuhnya. Tetapi minimal juga di antaranya Rasulullah SAW mengarahkan kita dengan zikir yang punya, dengan lafaz doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka afuwwun, sungguh engkau pemaaf, tuhibbul afwa, suka pada pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah, hapuslah kesalahan-kesalahan. Terus begitu ya, supaya kekuatan iman kita ini semakin kokoh, semakin teguh, seperti keimanannya para sahabat Nabi SAW di awal-awal keislaman mereka, saat kondisi umat Islam masih belum memiliki kekuatan. Sebutlah sejumlah sahabat yang mengalami penyiksaan karena keimanan mereka. Sebelum Nabi lahir itu ada peristiwa Ashabul Ukhdud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azim. Dan tidaklah mereka mendapatkan penyiksaan, penderitaan, ya, tekanan-tekanan fisik dari mereka, dari Ashabul Ukhdud ini. Kita tahu Ashabul Ukhdud adalah prajurit-prajuritnya Raja Najran yang sangat kejam, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sehingga ketika masyarakat Najran beriman sebagaimana keimanannya seorang pemuda Najran yang tewas, ya, setelah raja ini mengucapkan Bismillah Rabbil Ghulam. Jadi raja ini berulang kali melakukan percobaan pembunuhan kepada pemuda beriman ini, tidak berhasil. Tapi pemuda ini kemudian memberi sebuah anak. Kalau mereka mati aku dari, tapi syaratnya ucapkan Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan yang memudahkan. Baru kemudian pemuda ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal luka yang dia alami bukan luka yang serius, bukan titik mematikan, ya, bukan titik bekam, bukan titik yang mematikan maksudnya. Di pelipis. Ya. Menurut jenengan pelipis itu titik mematikan bukan? Ya mata mantul gitu. Bukan titik yang mematikan. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pemuda ini meninggal setelah sesaat memegang lukanya. Yang menyebabkan penduduk Najran yang ketika itu kumpul di lapangan atas perintah raja itu, mereka beriman semuanya. Tidak tersisa satupun kecuali para prajurit loyalisnya raja Najran itu.
tapi masyarakat bawah itu kemudian semua beriman. Dari situlah kemudian masyarakat ini di bumi hanguskan di parit. Ya. Ilhum ala yaqut wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan penyiksaan itu dibakar hidup-hidup. Ya. Jamaah rahimakumullah, nah itu keimanan yang sampai seperti itu. Keimanan yang tidak rela dilepas, lebih rela nyawa terlepas daripada keimanan yang harus dilepas. Sahabat Utsman bin Affan pada awal-awal keislamannya juga menghadapi penyiksaan, sempat menjadi tawanan dari orang-orang musyrik. Sahabat Mus'ab bin Umair dikucilkan dari keluarganya yang kaya raya sampai kulitnya bersisik karena apa? Karena nggak ganti-ganti kelamin. Padahal tadinya orang kaya raya hidup dalam kemewahan, ya, dimanjakan dengan berbagai fasilitas. Tetapi dia rela melepas keimanan itu demi keimanan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud juga demikian. Kita ingat dia harus rela mendapatkan penyiksaan dari orang-orang musyrikin Quraisy, babak belur. Kalau ada orang babak belur gara-gara pernyataannya, ya itulah keyakinan dia. Tapi keyakinan Abdullah bin Mas'ud ini yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan ketika itu Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia, tapi kemudian Allah selamatkan Abdullah bin Mas'ud, ya. Dia mempertahankan Al-Quran meskipun dia dilukai dengan berbagai bogem mentah, tapi dia tetap membacakan sampai benar-benar nggak sanggup membaca. Iya. Demikian juga Abu Dzar Al-Ghifari yang dengan keimanannya dia rela dikeroyok oleh musyrikin Quraisy pada saat itu. Dia mengumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah sampai tidak sadarkan diri, tetap mengucapkan kalimat itu. Ya. Jamaah rahimakumullah, nah keimanan seperti itu ya tidak hadir secara tiba-tiba instan, melalui penempaan, melalui perenungan, sehingga Nabi benar-benar mentargetkan Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk hidup. Sampai Nabi Ayub memahami bahwa sakitnya itu harus dirasakan sebagai Arhamur Rahimin. Betapa kesabaran tingkat tinggi yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Saya enggak koper dulu sembuh gitu. Nabi Ayub itu mengaku bahwa ini masaniyatun, telah menimpa diriku kesusahan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan Engkau ya Allah Arhamur Rahimin, yang paling penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Jadi penderitaan itu pun sampai pada puncaknya itu adalah cara Allah dalam menurunkan kasih sayangnya supaya kita sadar bahwa kekuasaan yang utama yang mutlak hanya ada pada Allah. Jamaah rahimakumullah, ini yang kemudian kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat, ya, dalam surah At-Taubah ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu ikut merasa berat atas penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin. Sahabat-sahabat di awal-awal keislamannya yang begitu mengalami berbagai ancaman fisik itu memiliki perhatian yang tinggi Rasulullah SAW terhadap mereka. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sehingga Mus'ab bin Umair penderitaannya kemudian
dihibur oleh Rasulullah, ditugaskan untuk ngajari ngaji orang-orang Madinah. Abu Dzar dan siapa? Mus'ab, Anda bertugas ke Madinah. Di Madinah dia dimuliakan. Walaupun dia tidak merasa harus dipuja, disanjung dan itu. Tapi sebagai pengajar Al-Quran di Madinah diberikan tempat yang layak bagi Mus'ab. Walaupun Mus'ab tidak sama sekali meminta ya, untuk difasilitasi, untuk diberikan kompensasi, untuk diberikan hal-hal yang dibutuhkan dalam hidupnya, dia bisa survive. Tapi masyarakat Madinah merasa perlu untuk memuliakan putusan Rasulullah SAW. Ini guru pertama di Madinah yang menciptakan kondisi Madinah sedemikian rupa sehingga pada saatnya akan menjadi kaum Ansor yang menolong Rasulullah SAW. Yang itu diawali setelah Bai'atul Aqabah yang pertama. Jamaah rahimakumullah. Nah ini kan sifat Rasulullah azizun alaihi ma'alim. Ikut merasakan betapa penderitaan para sahabat itu atas keimanan yang mereka miliki. Bahwa kemudian Rasulullah SAW juga memiliki sifat harisun alaikum, halus, sangat berkeinginan kuat untuk memberi petunjuk kepada manusia. Tetapi wa aksarun nas karihun, ya, tetapi kebanyakan manusia membencinya. Ya tentu harisun alaikumnya Rasulullah SAW memang ada yang bertepuk sebelah tangan, ada kalangan yang menolak mentah-mentah, ada orang-orang yang semakin memusuhinya, bahkan tidak sedikit yang membunuh karakter Nabi Muhammad SAW dengan berbagai ujaran-ujaran kebencian. Ya kalau sekarang ada orang yang melakukan seperti itu, memang sejak zaman Rasulullah SAW bahkan Nabi-Nabi sebelumnya yang sifat musuh-musuh Allah ya seperti itu, membunuh karakter, dianggap tukang sihir, dituduh orang gila, dituduh ya membawa dongeng orang-orang terdahulu. Jadi memang seperti itu tuduhan-tuduhan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasul tetap bersemangat tinggi untuk memberi petunjuk. Makanya tadi saya sampaikan bahwa betapa semangatnya Rasulullah SAW untuk merinci supaya dengan sedetail-detailnya, sampai ada sebuah sabda Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, ya. Inna hadha ad-din yusrun ma baqiya syai'un yuqarrabu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad bayyana lakum. Hadis dari Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, ma baqiya, tidak ada yang tersisa. Ya. Artinya sudah tuntas semuanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah selesai, sudah sempurna, sudah paripurna. Tuntunan Islam itu disampaikan. Yuqarrabu minal jannah, yang kemudian orang didekatkan kepada surga. Jadi hal ikhwal yang menjadikan orang dekat dengan surga
wa yubaidu 'anil nar, dan orang dijauhkan dari neraka. Semua sudah dijelaskan. Tidak ada yang tersisa. Dari hal-hal yang mendekatkan manusia kepada surga sudah selesai dijelaskan. Dari hal-hal yang menjauhkan manusia dari api neraka sudah tuntas diberikan penjelasannya. Illa waqad bayyana, sungguh telah dijelaskan kepada hati. Jadi jamaah rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwa harisun alaikumnya Rasulullah SAW, betapa semangatnya Rasulullah memberikan keterangan. Makanya Al-Quran itu oleh Rasulullah SAW tidak hanya dibaca. Ya kalau orang Arab baca Quran sudah paham artinya. Kita yang berbahasa bukan Arab, ketika baca Quran harus tahu artinya, harus mengartikan terlebih dahulu. Kalau orang Arab sekarang baca langsung paham, karena itu bahasa dia. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, memang bahasanya bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang tinggi, bukan bahasa manusia biasa. Karena itu adalah firman Allah yang dijadikan petunjuk bagi manusia, yang mudah dipahami oleh manusia. Ya. Sehingga Nabi menyatakan di min majlisin atau ma ijtama'um. Kemudian yatluna kitabah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, ini satu paket. Membaca dan memahami, berusaha memahami. Makanya prestasi kebaikan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang itu baik atau tidak baik, itu standarisasinya dia paham terhadap ajaran agama. Bukan karena status sosial, bukan karena jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, tetapi pahamnya dia terhadap urusan agama. Itu standar yang harus dimiliki. Kalau untuk akreditasi manusia itu ada itu. Manusia diakreditasi. Standarnya kan ada standar operasi, ada standar mutu, ada standar apa macam-macam. Saya nggak paham. Akreditasi bagiannya imam. Saya paling bikin tulisan-tulisan yang terkait dengan rencana pembelajaran RPP itu apa ya? Rencana pembelajaran. Ya. Yaitu manusia harus diakreditasi, distandarisasi. Standarisasinya adalah oleh Nabi SAW ditetapkan itu. Man yuridillahu bihi barang siapa yang distandarisasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebaikan, Allah pahamkan dalam urusan agama. Urusan agama paham itu bukan karena kita jadi ustaz, sama sekali. Boleh jadi karena Rasulullah bersabda, "Ruhani bikin laisa bifaqih." Bahkan orang yang menyampaikan pemahaman, kadang orang yang mendengar itu lebih paham. Kadang-kadang waru basami au'a, ya. Bahkan kadang orang yang mendengar itu lebih memiliki kekuatan hafalan daripada orang yang menyampaikan. Itu tidak mustahil, ya. Makanya itu menjadi dasar rawi itu antara guru dan murid boleh saling meriwayatkan. Antara guru dan murid boleh saling meriwayatkan. Boleh jadi saya paham pada urusan ini, tapi belum menguasai urusan yang ini. Tetapi pada titik yang sama paham dalam urusan itu yang menjadi titik dasar kebaikan pada diri seseorang. Ya, maka tuntutannya adalah bagaimana kehidupan kita ini senantiasa bersandar. Jangan sampai pandangan hidup kita ini mengambil cara pandang orang yang tidak paham. Ya. Ada orang yang tidak paham agama sampai saya bingung
kemarin antri minyak goreng, sekarang rame beli baju baru. Itu orangnya nggak berangkat. Nggak paham ya. Kalau orang yang paham akhirnya antri minyak goreng urusan lain. Antri baju baru ya sudah dapat bagiannya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin minyak goreng nggak ada itu karena memang diatur sedemikian rupa supaya langka, supaya mahal. Itu karena orang nggak paham. Tidak paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang lebih indah daripada rencana manusia. Ya bodohnya manusia itu kalau tidak mengakui dirinya bodoh. Begitu ya kata Imam Syafi'i. Ada imamnya. Ya jamaah rahimakumullah. Nggih mengerjakan. Tadi tentang istikaf di masjid itu Ya. minimalnya berapa? Terus kalau satu malam kita sholat itu ada dalil apa yang harus dilakukan sholat? Oh ya. Ya. Jamaah rahimakumullah, iktikaf yang namanya iktikaf secara utuh sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Ashur Awakhir masuk di ya hari ke-21 itu sampai maghrib 1 Syawal. Tuh, betul Pak. Itu yang namanya iktikaf ya itu. Ya kalau sebagian itu namanya incip. Sampai pernah makan. Nah, kalau ini kan bukan makan namanya. Betul. Bikin enak. Ya begitu. Kalau malam hari kita nikmat pelaksanaan ibadah, bener sih dodolan ayam mana? Ya belum etika. Baru incip. Nah, gitu aja. Belum etika. Kalau makan udah sak piring, utuh gitu. Kalau ya sayur deh, tutup Pak, selesai. Nah itu makan. Tapi kalau tutup dia boleh. Nah kemudian ibadah yang bisa ya memang tadi di awal saya sampaikan bahwa amalan-amalan iktikaf yang kita kerjakan ya amalan yang memang sudah ada dasarnya ya. Bahwa berdiam kita di masjid itu adalah iktikaf kita. Kemudian ibadah yang dilakukan di dalam kita beriktikaf, berdiam selama 10 hari di masjid itu ya memang ibadah, zikir ya. Yang intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada zikir khusus kecuali doa yang tadi yang saya bacakan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Rasulullah apa yang paling sering dibaca untuk pada malam Lailatul Allah innaka afuwwun tuhibbul afwa. Tambahan dia karim itu adalah masalah dalam syariat. Allahumma innaka afuwwun karim. Tambahan karimnya ini ada sedikit masalah pada sanad. Dia sudah sahih disepakati para ulama, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Tambahan karimnya ini ada fihi soal, fihi maqal, ada pembicaraan pada sanad yang ada tambahannya. Dan yang terakhir jamaah yang ketiga di antara sifat Rasulullah yang tadi azizun alaihi ma antum, kemudian yang kedua harisun alaihi, itu semangat membimbing kita sampai tidak ada satupun amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Saya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Artinya maka belum ada sesuatu yang tidak diajarkan begitu. Sampai nanti juga penuh semangat itu bukan lantas Nabi bisa menguasai seluruh hati manusia, tidak. Allah mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Ente nggak bisa ya, menetapkan hidayah pada diri seseorang. Akan tetapi sekali orang itu kamu cintai, Allah yang berkuasa.
meletakkan atau membuka hati seseorang menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sama rahimahullah yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Dari orang-orang beriman Rasulullah sangat santun, penyantun dan sampai Rasul menggambarkan ya, kebersamaannya dengan orang-orang mukmin sampai hari kiamat itu. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Saking dekatnya. Jadi Habibie kalau foto selfie begini, itu maksudnya ana wakil yatim ada berbicara. Bukan victorinya budaya barat yang dibawa ke Indonesia. Tapi begininya itu adalah ana wakil yatim ada berbicara. Itu pemaknaannya kita. Atau yang kedua, mu'istu besar hati ke hati. Aku diutus jarakku dengan hari kiamat seperti ini. Jadi ilmu kiamat. Orang selfie begini, sering anak muda-muda selfie begini. Itu pemaknaannya mestinya ilmu kiamat. Diutusnya Nabi dan hari kiamat jaraknya sangat dekat dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain umurnya ratusan tahun, tapi amalan kita juga luar biasa, bisa sebanding dengan Nabi 80 1000 bulan. Umur kita memang pendek, tapi amal kita bisa senilai dengan umatnya Nabi-nabi terdahulu. Amal satu malam itu bisa senilai dengan 1000 bulan atau 80 tahun. Nah kalau kita umurnya katakanlah start balik itu 15 tahun sampai kita umur 65 tahun mood gitu ya, berarti 50 tahun kita ikut. Kalau 50 tahun dapat Lailatul Qadar itu 50 itu 6 dan Lailatul Qadar terus ya mosok patangan mau rutin saya patangan utang soalnya saya mau patangan utang gitu saya tulis 30 meter ya. Nah itulah kualitas ibadahnya umat Muhammad itu bisa bersaing dengan umat Muhammad yang terdahulu. Karena apa? Keutamaan ayat. Baiklah jamaah rahimahullah, di detik-detik di dalam berbuka puasa ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap pengharapan dan rasa takut kita dengan segala ketulusan kita memohon ampunan kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Ya aziz ya Allahumma inna nabiyyika Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna rabbana ta'ala syukur sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.